sih sudah pasti, cuman menurut saya ini kan hal yang bisa dibilang tidak terlalu sulit lah untuk diselesaikan oleh Polres Bogor. Karena bukti video saya dianiaya ada, bukti pengakuan orang yang menganiaya saya di TKP pun ada. Kalau dibilang kerugian, pekerjaan, ya jadi hilang. Hilang karena apa? Ditekan oleh orang ini ke produser saya. Cuman ya sudahlah, saya kembali lagi, saya percaya rezeki sudah ada yang atur. Biarkanlah mungkin ini jadi pembelajaran buat diri saya untuk ke depan lebih hati-hati untuk mengenal orang. Belum tentu orang yang punya profesi sebagai seorang dokter punya jiwa kemanusiaan atau orang itu baik. Gitu. Keluarga banyak sekali support ya. Adik saya, terus kemudian orang tua saya juga. Cuman saya lebih mikir ke orang tua saya sih. Dengan masalah ini dia banyak pikiran lah, kasihan udah umur juga, terus lagi sakit-sakitan juga. Terus kalau mengenai nama baik, saya berhak untuk mendapatkan nama baik saya kembali. Bahkan saya bilang kalau saya salah, silahkan diproses. Dan lawyer saya, kuasa hukum saya juga bilang, kalau Pak Kevin salah, saya akan seret Pak Kevin duluan. Lawyer saya loh, tidak mendukung saya kalau saya salah, akan menyeret saya, menyerahkan ke kepolisian. Permasalahannya di Polres Bogor pun tidak ada bukti bahwa saya pukul, dan saya juga tidak pukul. Kenapa bisa diproses laporannya? Nah ini kalau kita rajut sesuai perkataan dia kebal hukum, keluarga polisi, banyak uang, dan fakta terbaru, dia bilang dia nyawer, ada saweran. Gitu. Jadi saya minta tolong Pak Kapolri, sesuai dengan yang Bapak bilang kan Bapak akan menindak tegas. Saya dukung Pak. Gitu. Dibilang hancur ya hancur karir. Dibilang ngerasa dia sudah merusak semua karir yang saya bangun dari nol, itu juga iya. Tapi kembali lagi saya merasa bahwa semua itu kembali ke karakter orang. Memang itu sudah karakter dia. Ini sudah takdir yang harus saya jalani. Dan akan saya hadapi, dan akan saya bangkitkan kembali nama baik saya. Membuktikan saya benar, saya tidak salah. Saya selama ini 3 bulan lebih saya diam. Saya tidak speak up, karena saya percaya Polres Bogor. Tapi makin ke sini, kok saya dikriminalisasikan. Begitu saya speak up, baru mulai ada pergerakan. Gitu. Jadi saya bilang saya akan mulai membersihkan nama saya. Kalau saya salah, silakan proses. Kalau saya tidak salah, tolong dong, jangan diproses laporan dia, buat apa? Iya dong, ini kan oknum-oknum yang bermain seperti ini kan nggak benar. Yang setiap hari saya syuting ada pemasukan, saya ada endorse, semua hilang. Karena dia menyebarkan isu saya pelaku kekerasan. KH menyerang dia. Dia tulis story dia, yang punya produk-produk jangan kerjasama dengan KH. Waduh, itu kan jahat namanya. Kalau masalah pribadi, jangan menyerang kerjaan orang. Gitu, mempengaruhi orang untuk saya tidak bekerja, memberhentikan saya, semuanya. Ya itu kembali lagi saya bilang, itu karakter, susah. Saya jujur ya, seumur hidup baru berpengalaman kenal sama orang sejahat ini. Baru kali ini. Selama 3 bulan ini kan saya tidak speak up. Saya diam. Ketika saya diam, dia menyebarkan isu. Kevin menganiaya saya. Dia sebar isu lagi, adiknya tidak melerai. Dia sebar isu lagi, melempar tas. Dia sebar isu banyak sekali. Semua isu itu akan terbantahkan oleh bukti video. Bukti video saya tidak simpan loh. Saya serahkan ke Polres Bogor. Berarti kan Polres Bogor mengetahui faktanya. Nah pertanyaan saya, kenapa laporan saya tadinya 3 bulan lebih tidak naik sidik? Itu yang pertama. Kedua, kenapa dia bisa membuat laporan balik? Apa dasar hukumnya? Apa buktinya saya pukul dia? Nah, SK selalu berlindung di balik Polres Bogor. Karena SK selalu bilang, bukti saya ada. Saya sudah serahkan ke Polres Bogor, udah begitu aja. Ketika saya di Polres Bogor, tidak ada bukti video saya pukul dia. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa naik sidik? Saya akan tetap berjuang dan mencari keadilan. Bayangkan loh, saya seorang public figure. Saya punya bukti video. Saya bisa panggil media, masih diginiin loh.
Gimana masyarakat menengah ke bawah yang mau mencari keadilan, tidak bisa panggil media, tidak bisa speak up. Saya terima kasih sama lawyer saya. Lawyer saya yang menahan saya. Pak Kevin, kita tenang dulu. Percayakan 100%, bahkan kalau bisa 1000% pada Polres Bogor proses hukumnya. Ya, biarkan mereka bekerja sebaik mungkin. Bapak jangan seperti yang sebelah ngomong yang nggak benar. Biarkan saja, Pak. Saya ditahan sama lawyer saya. Tapi ujung ke ujung selama 3 bulan lebih ini, kok saya sepertinya mau dijadiin TSK nih. Udah ngerasa gitu ya? Udah dong, karena kan kalau begitu naik sidik digelar ya berarti kan siap-siap. Laporan saya tidak berjalan, jalan di tempat. Tapi ketika 2 hari saya speak up, laporan saya baru mulai ada pergerakan. Tolong dong. Dan satu lagi, media banyak meliput saya ketika video itu naik. Berapa sejam, 2 jam, 3 jam, langsung di take down. Video saya hilang semua. Dan beberapa media ngomong saya, Kak, kita ditekan sama siapa? Sama SK. Disuruh turunin lah. Kita mau dilaporin lah. Kita mau di inilah, itulah. Ada juga media online menaikkan video. Video yang bilang dia kebal hukum. Nggak lama kemudian, si dokter ini langsung chatting pribadi, DM ke orang yang punya akun tersebut. Disuruh take down. Gue bayar lu deh 300.000 untuk turunin video itu. Lah, berarti kan ada pihak-pihak yang tidak mau bukti ini terbongkar. Gitu. Kalau memang merasa benar, buat apa disuruh di take down? Itu kan faktanya. Kalau saya bicara fakta, saya menyerahkan ke Polres Bogor loh. Saya tidak menyebarkan. Ya, tapi kalau disuruh tunjukkan, ada di sini. Saya mau menunjukkan bahwa saya korban. Tapi karena saya diam, 3 bulan, kok jadi begini, saya speak up. Nah, sedangkan dia ditunjukin bukti, nggak bisa. Dia lempar ke Polres Bogor. Polres Bogor tidak ada buktinya. Kalau memang Anda melihat tayangan ini kan, kalau memang Anda benar, Anda merasa Anda tidak salah, kenapa Anda melarang media untuk menaikkan bukti ini? Iya dong, karena kan menurut Anda, saya salah, tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, kenapa Anda suruh media take down semuanya? Berarti kan ada maksud, dia takut fakta ini kebongkar. Makanya dia suruh media turunkan. Media mau dilaporkan di Dewan Pers. Apa sih media itu ada payung hukum. Dan kalau itu fakta, ada SKB-nya, surat keputusan bersama. Dari Kapolri, dari Kominfo. Itu apa isinya? Kalau memang itu fakta dan benar terjadi, itu tidak kena undang-undang ITE. Jadi media jangan takut. Karena itu fakta. Dengan kondisi kriminalisasi yang saya rasakan, saya cerita sama lawyer saya. Lawyer saya memberikan masukan lah, akomodir. Kita bisa lapor ke banyak lah, ada 20 tembusan. Ke Pak Jokowi juga kita kirim. Propam juga kita kirim. Pak Kapolri juga kita kirim. Banyaklah kita kirim. LPSK, Komnas HAM, kita minta bantuan. Jadi simpelnya kalau saya salah, tunjukkan di mana kesalahan saya menyerahkan diri langsung. Tunjukkan buktinya. Simpel kok. Gentle kok saya. Kalau dibilang mau mulai syuting bagaimana? Saya syuting saja, dia langsung direct. Kan bukti video saya ada. Dia ngomong, saya kenal Ibu Liliana. Maaf ya Ibu, saya sebut. Karena ini perkataan dia di video. Istrinya Pak Haritanu. Saya kenal. Saya bisa mengeluarkan Anda dari ikatan cinta karena saya kenal dia. Waduh. Saya dalam hati, ini orang jahat juga ya. Lu yang salah, supaya saya tidak bisa mencari keadilan, dia menekan saya dengan cara kayak gitu. Jadi dia nih licik, jahat ya. Ada loh orang kayak begini. Berdoa sih pasti, ibadah pasti, lebih dekat sama keluarga iya. Belajar untuk lawyer saya lebih menguatkan saya. Pak, selama kita benar, kita maju terus. Jangan pernah takut dan berhenti untuk mencari keadilan. Kita keliling Pak, ke LPSK, ke sini, ke situ, kita percayakan apa? Ini kan cuma masalah oknum. Makanya saya mulai speak up, saya membongkar satu persatu. Buat apa damai? Proses hukum sudah berjalan, saya ikuti,
kita hadapi, saya mau dia mendapatkan hukuman setimpal dengan semua perbuatan dia. Dan mengenai semua fitnah dia akan menerima semuanya. Masyarakat yang akan menilai, publik yang akan menilai.